Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini terkait dengan tax management for income from business and other income. Kita lihat yang jadi pokok bahasanya itu hmm, masuk ke mana ya? Oke. Nah, intinya pengendalian di PP Pasar 25 itu kalau dilihat kita di pengantarnya itu angsuran pencatatan berjalan, terus bentuk penerapan prinsip ability to pay, penghasilan teratur pada tahun sebelumnya dianggap sama dengan penghasilan teratur pada tahun berjalan, menggunakan komponen SPT tahun sebelumnya, PPh terpotong, PPh dipotong, atau dipungut pihak ketiga pasal 21, 22, dan 23. Kemudian kredit pajak luar negeri. Yang misalnya tujuan pengendaliannya itu untuk menghindari underpayment pada akhir tahun yang terlalu besar atau overpayment yang berujung pada pemeriksaan pajak. Nah, pengendaliannya dilakukan dengan cara yang pertama pemisahan penghasilan teratur dan tidak teratur pada tahun lalu dan tahun berjalan, analisis forecasting besarnya penghasilan kena pajak pada tahun berjalan, kemudian ada analisis forecasting besarnya pajak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga pada tahun berjalan PPh 21, 22, 23 atau 24 dan memanfaatkan sisa kerugian tahun sebelumnya. Nah, ini untuk penghasilan teratur ya, penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ya, bisa dalam sumbernya kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, atau modal. Kecuali penghasilan telah dikenakan PPh final. Nah, kalau tidak teratur itu, sini adalah penghasilan atau keuntungan selisih kurs ya dari utang piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta atau capital gain sepanjang bukan merupakan penghasil dari kegiatan usaha pokok serta penghasilannya lainnya yang bersifat insidental. Nah, di sini diketahui kalau misalkan selisih kurs itu akan diperlakukan sebagai penghasilan teratur karena mengingat dalam jangka panjang kurs selalu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, sini pengendalian PPh 25-nya itu forecasting PKP tahun berjalan. KPP akan menghimbau agar WP menaikkan angsuran pasal 25 bila perkiraan PPh tahun berjalan lebih dari 150% dari dasar perhitungan PPh pasal 25. Angsuran harus dihitung kembali oleh WP atau oleh KPP. Nah, tapi WP mengajukan permohonan pengurangan angsuran pasal 25 kalau apabila sudah 3 bulan, WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25. Permohonan diajukan secara tertulis kepada KPP disertai perhitungan dan keputusan 1 bulan sejak permohonan. Nah, sini pengendalian PPh pasal 25 yaitu memanfaatkan sisa rugi tahun lalu. Jadi sisa rugi tahun lalu itu berdasarkan SPT, SKP, surat keputusan keberatan atau keputusan banding yang dapat diperhitungkan dalam waktu 5 tahun. Nah, tentukan sisa sisa rugi tahun sebelumnya yang masih dapat perhitungkan dalam perhitungan aksur PPh pasal 25. Nah, ini topiknya apa ya? Bentar. Angsuran PPh, jadi sama ya. Sini di buku CA dibilang
memerlukan taksiran penghasilan apakah berdasarkan penghasilan tahun lalu dengan teori bahwa jumlah penghasilan tahun berjalan adalah minimal sama dengan tahun lalu atau penghasilan dari bagian tahun berjalan disetahunkan. Oke. Hmm, Nah, kita masuk ke pengendalian selisih kurs. Jadi untuk keuntungan selisih kurs, ini kan tadi topiknya itu terkait dengan tax planning ya, atas penghasilan usaha dan pengusaha lainnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada menurut pengendalian keuntungan selisih kurs ya, yang termasuk di penghasilan, termasuk di komponen penghasilan gitu. Nah, merupakan penghasilan menurut pasal 4 S1. Jadi bersifat 4 S1. Oh ya, oke. 4 S1 tuh keuntungan yang yang diakui gitu. Nah, metode perhitungan selisih kurs menurut Undang-Undang PPHI. Jadi keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing itu diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat atas asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Jadi misalkan di sini Undang-Undang PPH sudah merujuk ke suatu standar ya. Jadi dia udah ngarahin untuk pembukuan sisi kurs tuh merujuk ke suatu standar. Kalau misalnya kita lihat ini berarti pakai pendekatan atau dipakai itu di PSAK 10 ya tentang pencatat selisih kurs. Nah, ada mungkin nanti di slide berikutnya akan ada penjelasan lebih rinci lagi ya per masing-masing topik tadi. Kemudian ada rekonsiliasi PPH PPN ya tujuan untuk pengendalian ini yang memastikan kebenaran jumlahnya gitu. Dilakukan dengan merekonsiliasi perbedaan jumlah peredaran usaha dan DPP PPN. Sebaiknya dilakukan per periode per bulan atau triwulan. Penyebabnya ya saat pengakuan pencatatan akuntansi dan saat pembukuan faktur pajak, penggunaan kurs yang berbeda ya. Terus objek PPN yang bukan penjualan, penjualan yang bukan objek PPN. Nah, untuk pengujian peredaran usaha ini ada ada 3 macam di sini. Pertama adalah peredaran usaha kan berarti. Oke. Nah, peredaran usaha pengujiannya pertama dari pengujian kelengkapan, keabsahan ya contohnya itu keabsahan penjualan ekspor, eh, kemudian ada pengujian kredit pajak. Terus pengujian tidak langsung ada value, arus uang dan piutang, buku kas, bank, piutang, rekening, ada quantity, arus barang dan rendemen. rendemen. Kemudian ada pengujian kewajaran harga jual. Nah, kalau misalnya kita lihat peredaran pengujiannya itu, nah di sini mention kalau pengujian untuk kebenaran peredaran usaha itu ya dalam pemeriksaan pajak terdapat cara untuk menguji kebenaran peredaran usaha selain rekonsiliasi peredaran usaha yang dilaporkan pada SPM PPN. Nah, dalam hal pajak yang akan diperiksa, ada baiknya kalau WP mempersiapkan pengujian standar kertas kerja ya untuk dapat mengetahui kalau misalkan nanti ada kesalahan. Nah, bentuk pengujinya tadi ada pengujian dokumen ya, pemeriksaan kelengkapan, pengecekan dokumen secara sampling untuk mengetahui dan pengecekan kebenaran nilai dan uang dan barang. Kemudian ada uji arus uang. Uji arus uang dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi antara penerimaan pada bank atau kas dengan penjualan. Penerimaan pada bank atau kas dengan penjualan atau peredaran usaha wajib pajak. Namun perlu diingat bahwa nilai penerimaan mungkin tidak akan sama dengan nilai peredaran usaha karena nilai penerimaan telah dikurangi atau ditambah dengan biaya administrasi bank atau nilai-nilai pajak terutang dipungut. Kemudian perbedaan juga terdapat jika penjualan wajib pajak tidak murni atau berbasis case basis. Selain melakukan rekonsiliasi, wajib pajak perlu melampirkan dokumen terkait seperti bank voucher, rekening koran, dan lain-lain. Jadi ini misalkan ada pengeluaran kas atau bank ditambah dengan saldo kas akhir bank ya ketemulah total. Nah, total ini nanti dikurangkan saldo kas bank. Itulah jumlah penerimaan kas bank.
Nah, penerimaan kas bank ini akan kita sandingkan dengan peredaran usaha menurut SPT Badan. Tapi pasti nanti akan ada perbedaan ya, nggak mungkin bakal sama ya. Tadi perbedaannya karena bisa jadi karena pengakuan yang tadi cash basis dan sebagainya dan lain-lain gitu. Ada biaya admin gitu. Nah, kalau pakai piutang, piutang ini dia pakai caranya tuh menggunakan uji harus piutang. Jadi piutang ini dilakukan sebagai dasar penjualan atau peredaran usaha berbasis kredit. Nah, contohnya itu pelunasan ditambah piutang akhir dikurang piutang awal. Jadi pelunasan pelunasan piutang berarti nanti sisi kreditnya ya. Pelunasan piutang ditambah piutang akhir dikurang piutang awal. Kemudian nanti peredaran usaha menurut uji harus piutang kita bandingkan dengan peredaran usaha menurut SPT Badan, yaitu penjualan yang tercatat. Nah, hal yang jauh perbedaan kalau piutang itu terdapat kesalahan pencatatan piutang awal akhir, misalkan saja karena ada penjurahan utang yang bersifat mengurangi piutang dalam piutang awal. Nilai pelunasan yang diambil tidak selalu kredit dengan pembayaran karena penjualan BKP atau JKP, namun bisa saja karena reimbursement. Hmm. Kemudian tidak terdapat pajak terutang atau dipungut termasuk dalam nilai piutang, namun tidak termasuk dalam nilai penjualan misalnya PPN. Kemudian ada tiga pengujian arus barang. Arus barang ini jadi dilakukan melalui rekonsiliasi antara akun persediaan dengan nilai penjualan. Selain melakukan rekonsiliasi, WP juga melaporkan dokumen terkait. Contoh kartu gudang, timesheet, invoice, delivery order, purchase order, dan sebagainya. Nah, penjualan dalam unit ini ya pembelian ditambah saldo persediaan awal dikurang piutang awal. Kemudian penjualan per unit menurut uji arus barang, terus nilai rata-rata penjualan per unit, ya, jadi dikali nilai rata-rata penjualan per unit, ketemu total penjualan uji arus barang dibandingkan dengan peredaran usaha menurut SPT Badan. Nanti kita lihat ada contoh hitungan enggak. Nah, ini mungkin agak detail ya. Kita coba lihat PPh 25 ini udah kita bahas. Nah, di bidang HPP itu besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak perjalanan harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar penghasilan pajak yang terutang menurut SPT pajak penghasilan yang lalu dikurangkan dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2123 serta pajak yang dipungut sebagaimana dalam pasal 22. Kemudian pajak penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Jadi nggak ada perubahan ya. Jadi nah ini ada peraturan perundangan terkait angsuran PPh pasal 25. Jadi ada perubahan tata cara perhitungan bagi wajib pajak bank masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Kemudian ada dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak bank yang semula berdasarkan laporan triwulan menjadi laporan bulanan dan wajib pajak baru yang semula dihitung berdasarkan penghasilan neto sebulan disetahunkan tetap ditetapkan menjadi nihil pada tahun berjalan.
Nah, ini untuk gambaran dasar perhitungan asuran PPh pasal 25 wajib pajak badan. Jadi kalau wajib pajak bank, penghasilan neto komersial dalam laporan keuangan bulanan sesuai dengan laporan bulanan yang disampaikan kepada OJK. Nah, WP masuk bursa dan wajib pajak lainnya itu di dengan cara penghasilan neto komersial dalam laporan keuangan triwulan sesuai dengan laporan triwulan yang disampaikan ke Bursa Efek atau OJK. Bagi WP yang masuk bursa atau WP lainnya tidak ada kewajiban menyampaikan laporan keuangan triwulan keempat angsuran PP pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret yang berjalan sama dengan besarnya PPh pasal 25 untuk bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. WP tidak memiliki kewajiban laporan bulanan atau triwulan. Angsuran PPh 25 mengikuti ketentuan umum. Hmm, Tadi udah dibahas ya, ada rutin atau reguler, irregular, terus ada sifatnya final. Kalau rutin ya misalkan penghasilan yang terkait dengan usaha ya. Kalau irregular itu ya terkait dengan yang diperoleh hanya satu kali di luar kegiatan usaha. Misalnya hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs. Tadi sih dimensionnya kalau ini masuk ke reguler. Karena ini periodenya misalkan jangka panjang. Kecuali emang dia untuk misalkan untuk satu kali transaksi. Tadi tax planning udah kita bahas. Hmm, Lagi ya. Nah ini contohnya tuh. Jadi SPT tahun pajak 2020 memiliki pajak terutang 55 juta dan memiliki kredit pajak selama 2020 itu 31 juta dengan rincian ini 21 tiga. Hitunglah PPh pasal 25. Nah, tinggal kita kurangkan ya PP terutang dengan kredit pajaknya. Kan jumlah pasal 25-nya itu adalah 24 juta. Nah, 24 juta ini akan dibagi 12. Semula per bulannya 2 juta. Terus ini PT si Rejudin dalam laporan keuangan 2001 menunjukkan penghasilan neto 2,4 miliar dan kredit pajaknya 110 juta. Hitung langsung ke 5. PPh terutang 2,4 miliar, 22%. Kalau penghasilan neto ya dikali dengan PPh tarif PPh badan 22%, ketemu 528. Nah, kredit pajaknya dikurangkan 120 juta, ketemu 408 juta. Sama ini dengan dibagi 12. Nah, kalau selisih kurs, definisinya udah paham lah ya, ini karena terjadi perbedaan fluktuasi kurs. Nah, pembukuannya itu berdasarkan kurs tetap atau kurs historis dengan mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs pada saat realisasi valuta asing. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang sebenarnya berlaku pada akhir periode sesuai dengan tanggal neraca dan dengan mengakui keuntungan selisih kurs pada setiap akhir periode dan saat realisasi. Em, Soalnya ini harus ngelihat di PSAK 10 nanti. Em, Bisa jadi misalkan acuannya untuk mata uang yang memang tidak eh, ter, terlist ya misalkan di Bank Indonesia itu
dia bisa pakai mata uang kurs selain dari kurs tengah BI, tapi dengan catatan itu ada gitu, ada syaratnya tuh di PSK 10. Kita lihat coba. Intinya keuntungan kerugian itu ya sebagai objek penghasilan. Kalau secara keuntungan, nah kalau kerugiannya ya pasti deductible expense. Nah ini di PP 94 tahun 2010 sebenarnya ada yang terbaru itu, tapi yang isinya ini tuh masih ikut berlanjut gitu. Lupa tadi. 94 2010 tuh ada pembaruan. Tapi isi pasal ini yang terkait selisih kurs tidak berubah. Nah, di ayat 1 itu, jadi keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat ya, sesuai dengan SHK, itu udah jelas tadi. Ayat 2 keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana ayat 1 yang dengan usaha wajib pajak, kalau dia berkaitan dengan usaha wajib pajak, dikenakan apa ya? Jadi keuntungan atau kerugian selisih mata uang sebagaimana ayat 1 yang diberikan langsung, yang berkaitan langsung dengan usaha wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau tidak termasuk objek objek pajak itu tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. Jadi kalau misalkan ada yang dia memang terkait dengan kurs pembelian gitu, pembelian material, eh, pembelian material atau kurs apa gitu ya bersifat final misalkan karena obligasi mungkin ada kurs, tapi itu atas pajak pajak obligasi kan final gitu. Nah, itu kalau misalkan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau tidak termasuk wajib pajak itu tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. Nanti dikeluarkan. Nah, atau non deductible expense ya. Kemudian kalau ketiga, kalau misalkan dia tidak terkait dengan wajib pajak, tidak terkait dengan usaha, itu eh, tetap yang final itu yang final itu ya dikenakan oh ya yang jadi yang tidak berkaitan dengan usaha wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau tidak termasuk wajib pajak itu diakui sebagai penghasilan biaya 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 atau penghasilan sepanjang dia dipergunakan untuk 3M. Jadi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau tidak termasuk wajib pajak itu bisa diakui. Berarti kebalikan dari yang kalau misalkan dia berkaitan dengan usaha itu tidak diakui. Nah, ini bisa diakui dengan catatan selama dia terkait dengan apa ya sini untuk mendapat menagih dan memelihara penghasilan. Terus ekualisasi revenue and other income dan VAT tax basis ya. Jadi tadi untuk yang rencana usaha dengan PPN ya, DPW PPN itu ya tadi udah kita bahas singgung ya, kita lihat aja itu mungkin istilah lainnya kita bisa sebut dengan ekualisasi gitu. Kalau tadi di buku kan dia kayak rekonsiliasi gitu. Untuk melakukan pencocokan data dalam bentuk laporan keuangan berupa revenue, other income dan lainnya dengan data DPP PPN. Ini terkait dengan ekualisasi. Nah, kalau misalkan ada sisi ekualisasi, tadi juga udah kita bahas antara DPP PPN itu biasanya karena pertama penyerahan antara cabang pusat, dan sebaliknya pemakaian sendiri atau manajemen cuma, pengalihan atau penjualan aktifas, kemudian ada
adanya kegiatan lain di luar kekuasaan undang-undang PPN. Atau bisa karena ada sisi kurs, catatan, membayar uang muka, dan lainnya. Tadi udah kita bahas. Untuk terkait dengan pemeriksaannya itu uji arus ya tadi ya. Ada metode langsung, tidak langsung. Langsung itu ya tadi dengan bukti, tadi udah kita bahas ini. Nggak ada ya. Nah, intinya dengan pengujian pengujian pos-pos terhadap buku, catatan, atau dokumen. Kalau tidak langsung ya diperiksa tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Nah, tadi ini kita udah bahas pengujian dokumen, ya di sini arus barang, arus piutang, sebagainya. Arus kas, ya arus kas, ini arus uang, arus piutang, arus uang, ini arus kas, ya saldo kas. Nah, ini tadi udah kita singgung, tadi udah sama ya dengan di buku. Ini kalau arus piutang, pelunasan tambah piutang akhir dikurang piutang awal. Arus persediaan. Oke, nanti kalau kita ada nemu contoh soal, terus ini referensi lain, PPA Badan, pengenalan PPA 25. Ini tadi udah kita bahas yang tentang dia 75% itu bisa bisa ada bisa ada apa ya? Nih, kalau dia ada indikasi penurunan laba, dia bisa mengajukan em, permohonan penurunan angsuran PPh. Ini tentang sisi kurs ada lagi nggak ya? Hmm, ini sama tadi kita udah bahas PPh 25, dasar hukumnya. Terus bagi hasil PPh 25, ya tadi ada detail terkait dengan BP Bank, BP Bursa. Kemudian surat pajak 25 itu wajib untuk wajib pajak orang pribadi, perusahaan tertentu ditetapkan 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Jadi untuk orang pribadi pengusaha tertentu sini.
Ini udah kita bahas di seperti ya. Nah, ini untuk detail-detailnya sih ada di cap yang 2000. Coba nanti dicek lagi. Untuk kompensasi kerugian ya penghasilan neto dikurang kompensasi jika berdasarkan perhitungan mengalami rugi atau lebih bayar. Kalau tidak teratur, penghasilan neto juga pasti tidak teratur. SPT lewat batas waktu. Jika PPh 25 sebenarnya kurang dari PPh 25 tahun lalu, kelebihannya dapat dipindah bukukan. Tapi kalau dia 25 sebenarnya lebih dari PPh 25 tahun lalu, kekurangannya terutang bunga. Hmm. Kemudian perpanjangan penyampaian SPT PPh 25 sebelum SPT disampaikan sama dengan PPh 25 SPT sementara saat mengajukan permohonan. Pembetulan SPT dihitung kembali berdasarkan SPT pembetulan berlaku. Kalau bank itu laporan keuangan sampai OJK setiap bulan, WPL, WP masuk bursa, selain WP bank itu setiap triwulan. BUMN BUMD itu penghasilan neto fiskal dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan. WP orang pribadi, pengusaha tertentu ya tadi itu 0,75% dari jumlah perolehan bruto setiap bulan. Wajib pajak baru ya untuk komisi bisnis penjumlahan PPh 25 pemekaran ya, PPh 25 sebelum pemekaran terbentuk, PPh 25 bulan terakhir sebelum WP baru selain di atas. Nah, tadi juga kita review kalau misalkan dia terutangnya tuh ketika setelah 3 bulan ya lebih berjalannya tahun pajak PPh terutang kurang dari 75% dari PPh terutang tahun lalu, maka WP dapat mengajukan permohonan pengurangan kurangan nilai angsuran. Nah, tapi angsuran bisa ditambah kalau misalkan ternyata wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan PPh terutang ternyata diperkirakan naik 150%. Maka PPh 25 itu untuk bulan yang tersisa harus dihitung kembali oleh WP sendiri atau KPP. Ini lagi. Ini udah kita bahas ya tentang foreign exchange, pengakuan dalam perhitungan kena pajak, kurs yang berlaku, equalisasi. Ada contohnya nggak ya equalisasi? Hmm, peredaran usaha dan penghasilan usaha dibandingkan dengan DPP seluruh penyerahan. Ini untuk contoh kertas kerja ya, pengujian ekualisasi perusaha. Intinya nanti dibandingkan kalau di situ um, untuk ekualisasinya tuh dibandingkan peredaran usaha dengan DPP seluruh penyerahan. Oke, kita lihat.
114.075 penyerahan SPTPP-nya 115. Berarti ada selisih 1 M. Ya, jadi misalkan di sini tuh 115 itu, di sini 114. Nah, ketika kita dicek ternyata ada selisih. Nah, selisihnya itu kenapa? Nih, sini ada penjelasannya. Faktor pajak misalkan 2020 penjualan 2019. Nah, itu merupakan bukan pendapatan atas tahun 2020. Jadi harus kita kurangkan. Atau yang faktor pajaknya 2021 tapi penjualannya 2020. Itu ternyata dia bagian pendapatan tahun 2020. Nanti kita tambah. Nah, ketemu nanti rekonsiliasi hasilnya ya kurang lebih dia akan nol lah ya. Ini pengujian langsung tidak langsung tadi sudah kita bahas. Nah, metode langsung dokumen. Nah, kalau pengujian tidak langsung itu semuanya diuji. Tapi kalau metode langsung itu cuman pengujian dokumen. Nah, ini untuk rincian tadi ya. Ada contoh hitungannya nggak ya? Rincian pengujian. Ini udah lebih advance sih kayaknya nih pembahasannya, pengujiannya. Tapi kalau untuk uji arus barang, ini masih sama ya tadi. Arus piutang, arus barang, arus kas atau uang. Nah, paling itu untuk yang materi pinjaman pajak untuk yang bab ini ada tambahan lagi nggak ya? Eh, Penghasilan itu udah kita bahas di 4 ayat 1. Rekonsiliasi tadi udah kita bahas ya antara SPT badan dengan SPM PPN. Ada keterangan dalam hal peredaran usaha sebagaimana terjadi dalam PPN badan lebih besar dibandingkan peredaran usaha SPM PPN, maka terdapat kemungkinan bahwa terdapat penyerahan BKP atau JKP yang belum dipungut PPN. Atas kekurangan pungutan PPN ini adalah merupakan objek pajak kurang bayar 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Selain atas penalti bunga 2%. Jadi ada konsekuensinya ya kalau misalkan terbukti perbedaan ini bisa menyebabkan kemungkinan bahwa terdapat penyerahan BKP yang belum dipungut PPN. Tapi kalau lebih kecil, peradaan usahanya itu lebih kecil dibanding peradaan usaha PPN, berarti terdapat kemungkinan bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan di PPN. Atas kekurangan lapor penghasilan ini merupakan objek PPh Badan pasal 17 untuk penghasilan yang lebih dari 50 M per tahun atau pasal 31 untuk penghasilan melebihi 4,8 miliar namun kurang dari 50 M dan penalti 2% per bulan maksimal 24 bulan. Ini contoh rekonsiliasi misalkan ada nota retur, contoh bunga, dividen, pendapatan sisi kurs, dan sebagainya. Pengujian udah kita bahas. Kalau bea, kemudian lantas bea keluar ojek ekspor, tarif bea di jam setahun.
barang dikali harga ekspor dikali nilai tukar. Mungkin nanti kita coba lihat deh, ada detail nggak ya terkait materi ini. Tapi secara umum itu udah kita bahas ya sesuai dengan topik yang ada di buku CA, tapi ada updatean. Nah ini buku terbitnya lumayan jauh. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.